Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Naura Tunisa dengan nomor pokok mahasiswa CA181110377 dengan kode kelas A4-18-01A. Saya mahasiswa Institut Setiami, Kampus Pusat. Program studi Ilmu Administrasi Publik, konsentrasi kebijakan dan administrasi perpajakan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai PT Samsung Electronics Indonesia, dan pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Ibu Vita Fitisia SE SPD MM. Profil PT Samsung Electronics Indonesia. Nama perusahaan PT Samsung Electronics Indonesia. Alamat Jalan Jababeka Raya, Blok F29-33, Cikarang, Jawa Barat 17530 Indonesia. Nomor telepon 021 89 83 7114. Presiden Direktur Le Sang Chul. Lini bisnis utama Customer Elektronik, IT, dan Komunikasi Seluler. Brand Samsung. Website www.samsung.com/id. Sejarah PT Samsung Electronics Indonesia. Pada awalnya, sejarah perusahaan Samsung didirikan pada tahun 1938 oleh Le Buyung Chul secara bertahap hingga berkembang menjadi korporasi multinasional seperti saat sekarang ini. Samsung bermula pada saat Le Buyung Chul datang menuju kota Daegu dan kemudian mendirikan Samsung Shanghai. Samsung Shanghai merupakan perusahaan kecil dengan 40 karyawan yang berada di Sungdo, atau sekarang dikenal dengan Ingyodong. Pada tahun 1970-an, Le Buyung Chul sering berkunjung ke Jepang, sekedar untuk belajar mengumpulkan buku-buku. Pada tahun 1980-an, perusahaan Samsung sudah mulai membangun suatu perangkat telekomunikasi dengan membeli Hanguk Jeonja Tongsin. Pada tahun 1990-an, sejarah perusahaan Samsung sudah mulai bangkit menjadi salah satu perusahaan internasional. Pada tahun 1992, Samsung telah berhasil menjadi salah satu produsen terbesar di dunia yang menciptakan memori chips. Pada tahun 1997, jika dibandingkan dengan beberapa perusahaan besar yang ada di Korea, Samsung menjadi salah satu perusahaan yang berhasil selamat dari krisis Asia. Keberhasilan perusahaan Samsung sebagai salah satu penyedia teknologi dan elektronik hingga kini terus berkembang menuju aspal kuat di pasar internasional. Perkembangan PT Samsung Electronics Indonesia. Pada tahun 1991, Samsung Group dan PT Metrodata melakukan kerjasama dengan mendirikan pabrik elektronik di kawasan Jababeka, Cikarang, Bekasi, dengan nama PT Samsung Elektronik Metrodata Elektronik. Tonggak sejarah baru bagi bisnis elektronik di Indonesia, sekaligus meramaikan industri elektronik di Indonesia. Pada tahun 1997, perusahaan Samsung mengganti nama menjadi PT Samsung Electronics Indonesia, dan pada tahun 1998 mengangkat Mr. Shin Men-yong menjadi Presiden Direktur PT Samsung Electronics yang baru. Tahun 2000, perusahaan Samsung mengangkat Mr. Oh Shak Ha menjadi Presiden Direktur PT Samsung Electronics Indonesia, mengganti Mr. Shin Men-yong. Dan pada tahun 2001, Samsung mengoperasikan kembali pabrik televisi Samsung di kawasan industri Cikarang, Bekasi. Namun berkat industri elektronik, Samsung akhirnya bisa berhasil untuk terus tumbuh hingga sekarang. Samsung saat ini dikenal sebagai produsen handphone Android terbesar di dunia. Selanjutnya, keberhasilan Samsung dalam platform Android dimulai dengan peluncuran Samsung Galaxy Series S yang diluncurkan pada Maret 2010.
Dan selanjutnya, Desember 2013, perusahaan Samsung juga sudah meliris smartphone Galaxy Series C. Visi PT Samsung Electronics Indonesia untuk menjadi merek yang dicintai, perusahaan yang inovatif, dan perusahaan yang dikagumi. Oleh karena itu, kami mendedikasikan usaha kami untuk kreativitas dan inovasi, berbagi nilai dengan mitra kami dan karyawan kami yang hebat. 2. Memimpin pergerakan konvergensi digital. 3. Mengilhami dunia, menciptakan masa depan. 4. Untuk memimpin inovasi yang teknologi, produk, dan solusi yang mengilhami masyarakat dunia untuk bergabung dengan aspirasi kami dalam menciptakan dunia yang lebih baik, yang penuh dengan pengalaman digital yang lebih kaya. Misi PT Samsung Electronics Indonesia. 1. Menginspirasi dunia dengan teknologi inovatif, produk, dan desain yang memperkaya kehidupan masyarakat, dan berkontribusi pada kemakmuran sosial dengan menciptakan masa depan yang baru. 2. Menjadi digital company yang terbaik. Tujuan PT Samsung Electronics Indonesia. 1. Market leader number 1 in sales, volume, and market share, yakni menjadi pimpinan pasar dalam bisnis elektronik dengan volume penjualan nomor 1. 2. Best distribution network, yakni memiliki jaringan distribusi yang luas. 3. Mengembangkan teknologi yang inovatif dan proses efisien yang menciptakan pasar baru. 4. Terus menjadikan Samsung sebagai pimpinan digital yang terpercaya. Struktur organisasi PT Samsung Electronics Indonesia. Seorang presiden direktur dibantu oleh seorang CVO yang memimpin divisi ADM dan 4 orang direktur dari Sales Division, OMS Division, FD Division, dan AF Division. Direktur OMS membawai 6 departemen, yaitu PPC, Production Planning Control. Departemen dipimpin oleh seorang manajer, dan departemen ini bertanggung jawab kepada masalah rencana produksi, rencana ekspor, dan finish good inventory. QC, Quality Control. Quality Control dipimpin oleh seorang general manager, dan departemen ini bertanggung jawab pada quality material yang dikontrol oleh IQC Section. Incoming Quality Control. Quality barang jadi yang dikontrol oleh OQC Section. Outgoing Quality Control. Pusat standar kerja dan quality barang jadi di customer yang dikontrol oleh JQE, Joint Quality Engineer. Procurement. Departemen dipimpin oleh seorang general manager, dan departemen ini membidangi masalah pembelian material dan consumable, material please, dan material control. Produksi departemen dipimpin oleh seorang general manager, dan departemen ini bertanggung jawab dalam memproduksi material sampai menjadi barang jadi. Engineering. Departemen dipimpin oleh seorang general manager, dan departemen ini mensupport produksi yang berhubungan dengan masalah teknik dan menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada proses perakitan di departemen produksi. R&D, Research and Development, dipimpin oleh seorang general manager, dan departemen ini bertanggung jawab dalam melakukan penelitian dan pengembangan produk agar lebih baik, sehingga produk yang dihasilkan mempunyai daya saing yang kompetitif dari segi kualitas maupun harga jual. CFO, Chief Finance Office, yang memimpin divisi ADM yang dibantu oleh 4 orang general manager untuk 4 departemen, yaitu HRD atau GA, Human Research dan Development atau General Affairs, dipimpin oleh seorang general manager yang membawai departemen HRD dan GA pada divisi administrasi. IT, Information dan Teknologi, dipimpin oleh seorang general manager yang membawai departemen IT pada divisi administrasi.
eSIM, ekspor dan impor, dipimpin oleh seorang general manager yang membawai Departemen eSIM pada divisi administrasi. Accounting General Manager yang membawai Departemen Accounting pada divisi administrasi. Masalah yang dihadapi PT Samsung Electronics Indonesia di masa pandemi. 1. Pendapatan Samsung turun. Bisnis layar paling terpukul dampak corona. Samsung Electronics melaporkan pendapatan kuartal pertamanya 2020 turun 7,6% dibanding periode sama tahun lalu menjadi hanya 55,33 triliun won. 2. Penjualan ponsel dunia turun karena pandemi. Samsung paling terdampak. Melemahnya bisnis panel, layar, dan elektronik konsumen serta dampak pandemi virus corona COVID-19 telah mendorong performa bisnis Samsung pada bulan Januari sampai bulan Maret 2020 juga melemah. Solusi PT Samsung Electronics Indonesia tetap bertahan di tengah masa sulit pandemi corona. Pabrikan ponsel asal Korea Selatan ini juga mengurangi kuota produksinya pada bulan April lalu dan hanya menghasilkan 10 juta unit ponsel yang didistribusikan ke seluruh dunia. Apalagi seluruh pabrik tempat produksi smartphone-nya, baik di Korea Selatan, India, dan Brazil, tengah mengalami dampak terkait COVID-19. Strategi Samsung kembangkan bisnis ponsel pintar di tengah pandemi. Perusahaan teknologi asal Korea Selatan, Samsung tidak luput dari imbas pandemi. Berdasarkan data Canalys, Samsung mengalami penurunan penjualan hingga 14% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Samsung pun aktif mencari solusi dari permasalahan ini. Caranya, dengan fokus pada penjualan. Para analis dan pengamat industri melihat langkah tersebut menjadi cara Samsung bertahan. Contohnya, dengan meluncurkan lini produk unggulan terbaru mereka yaitu Galaxy Note 20 dan ponsel pintar lainnya, Galaxy Z Fold 2 serta Z Flip 5G. Tetapi mereka juga tetap mengontrol market share ponsel budget. Samsung tampaknya banyak belajar dari Apple untuk ekosistem gawai yang dikembangkannya. Hal tersebut diperkuat dengan sejumlah perangkat yang diperkenalkan pada acara Unpacked yang diselenggarakan online 5 Agustus lalu. Pemimpin market share sejak tahun 2012 tersebut memperkenalkan 5 perangkat baru dalam ekosistem Galaxy, yaitu Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch, dan Galaxy Buds Live. Dilansir dari Korea Times, Head of Samsung Mobile Communication Business Roh Taemon mengungkapkan bahwa kelima perangkat ini didesain untuk memaksimalkan pengalaman kerja dan bermain pengguna menjadi lebih seamless. Samsung juga telah menjelaskan kepada para investor bahwa terlepas dari persaingan pasar, ponsel pintar sangat ketat dan terus meningkat. Samsung akan terus pada peningkatan keuntungan dengan perangkat baru berharga tinggi. Pengambilan keputusan PT Samsung Electronics Indonesia. Inovasi yang ditawarkan Samsung memungkinkan konsumen bisa berbuat lebih banyak dalam gaya hidup normal yang baru. Samsung juga berkomitmen untuk memperkuat ekosistem yang mengintegrasi perangkat, aplikasi, dan layanan di Indonesia. Sekian penjelasan video dari saya tentang PT Samsung Electronics Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.